melalui osmosis. Nah, semakin tinggi konsentrasi solut tak tembus membran, maka semakin besar tekanan osmotik larutan tersebut. Nah, tekanan osmotik itu dinyatakan dalam satuan tekanan, misalnya mmHg atau atm. Poin kedua, tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan pada sebuah objek seperti membran. Ketika volume cairan di satu sisi itu meningkat, tekanan hidrostatik di sisi itu juga meningkat. Tekanan ini cenderung melawan osmosis dengan mendorong cairan kembali ke sisi asalnya. Jadi, osmosis itu berlanjut hingga tekanan hidrostatik yang melawannya mengimbangi tekanan osmotik. Pada titik ini tercapai keseimbangan dinamik di mana tidak ada perpindahan neto air meskipun molekul air itu tetap bergerak secara acak. Ketiga, osmolaritas, yaitu ukuran langsung konsentrasi solut. Apa sih tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran air ke dalam larutan melalui osmosis. Lalu, apa hubungan antara konsentrasi solut tak tembus membran dan tekanan osmotik? Intinya, semakin tinggi konsentrasi solut tak tembus membran, maka semakin besar tekanan osmotik. Kemudian, apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh cairan pada sebuah objek seperti membran. Dan bagaimana sih tekanan hidrostatik itu melawan osmosis? Ketika volume cairan di satu sisi itu meningkat, tekanan hidrostatik juga meningkat, mendorong cairan kembali ke sisi asalnya untuk melawan osmosis. Jadi, untuk mengukur konsentrasi solut dalam larutan, kita itu menggunakan istilah osmolaritas yang menyatakan jumlah partikel solut atau molekul atau ion itu dalam 1 liter larutan. Pada zat glukosa, sebagai contoh, 1 mol glukosa itu menghasilkan 1 osmol karena glukosa itu tidak terdisosiasi dalam larutan. Pada zat natrium klorida atau NaCl, sebaliknya, 1 mol NaCl itu menghasilkan 2 osmol karena setiap molekul NaCl itu terdisosiasi menjadi 2 ion, natrium dan klorida. Jadi, osmolaritas normal cairan tubuh adalah 300 miliosmol per liter yang mencerminkan konsentrasi total solut dalam tubuh. Yang keempat, perpindahan air dalam tubuh. Apa sih osmolaritas itu? Osmolaritas adalah jumlah partikel solut, molekul atau ion dalam 1 liter larutan, dinyatakan dalam satuan osmol per liter. Lalu, berapa sih osmolaritas normal cairan tubuh manusia? Osmolaritas normal cairan tubuh manusia adalah 300 miliosmol per liter. Kemudian, kenapa sih osmolaritas itu sangat penting bagi tubuh? Karena osmolaritas itu mencerminkan keseimbangan cairan tubuh dan penyimpangan dari nilai normal itu dapat menyebabkan dehidrasi atau pembengkakan sel. Dan bagaimana sih cara menghitung osmolaritas larutan yang mengandung campuran solut? Jumlahkan kontribusi osmotik dari semua partikel solut. Misalnya, jika larutan itu mengandung 0,1 mol glukosa dan 0,1 mol natrium klorida, maka osmolaritasnya totalnya adalah 0,3 osmolaritas per liter. Jadi, di dalam tubuh, osmosis itu terjadi ketika ada perbedaan osmolaritas antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Mari kita lihat beberapa skenarionya. Poin pertama, larutan isotonik. Jadi, jika osmolaritas cairan intrasel dan cairan ekstrasel itu sama, yaitu 300 miliosmol per liter, maka tidak ada perpindahan neto air. Contohnya, larutan infus isotonik seperti